Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tunadia dengan NIM 220011020012. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempraktekkan atau uji enzim amilase untuk prosedur uji enzim amilase tanpa pengaruh suhu. Yang pertama, di sini ada larutan yodium, dan di sini ada air liur, dan di sini ada nasi putih. Dan ini nasi putih, 1 sendok nasi putih yang sudah dihaluskan. Kita tambahkan 1 sendok air liur. Setelah itu kita aduk sampai merata. Setelah itu kita diamkan selama 5 menit. Setelah itu kita tambahkan 3-4 tetes larutan yodium. Kita tambahkan 4 tetes larutan yodium. Kita aduk sampai merata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finalizada. Di sini saya akan melakukan uji enzim amilase dengan perlakuan pemanasan. Baik, yang selanjutnya yaitu yang pertama, ini ada air nasi, mana akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan sebanyak 2 sendok makan. Baik, yang selanjutnya kita akan tambahkan dengan 1 sendok air liur ke dalam tabung. Baik, untuk hasilnya yang telah ditambahkan dengan air liur yaitu seperti ini. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan proses pemanasan dengan air mendidih di atas kompor. Nah, dalam proses pemanasan ini kita lakukan selama 5 menit terlebih dahulu. Nah, ini waktu 5 menitnya akan terbentuk seperti ini. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita akan tetesi dengan yodium dengan sebanyak 3-4 tetes. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan pemanasan selama 20 menit. Ketika pemanasan berlangsung, muncul endapan ketika pemanasan. Setelah 20 menit dalam proses pemanasan, kita jangan lupa matikan untuk kompornya, lalu kita akan mengamati hasilnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nikmatu Saumi Filaili dengan NIM 2200111 2019. Di sini saya akan melakukan uji enzim amilase pada suhu dingin. Untuk alat yang dibutuhkan yaitu cobek, saringan, sendok, piring kecil, mangkuk, dan gelas. Baik, untuk bahan yang digunakan yaitu ada es batu, air, nasi, betatin, dan air liur. Untuk langkah yang pertama yaitu masukkan nasi ke dalam cowek. Setelah itu tambahkan sedikit air, gerus hingga halus dan terdapat air. Yaitu setelah nasi sudah halus seperti ini, langkah selanjutnya yaitu dilakukan penyaringan. Baik, langkah selanjutnya yaitu ambil sari dari nasi, masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 sendok. Seperti ini. Baik, langkah selanjutnya yaitu tambahkan air liur. Setelah itu aduk rata. Selanjutnya yaitu siapkan es batu di dalam baskom. Setelah itu letakkan sampel kurang lebih 5 menit seperti ini di dalam baskom yang berisikan es batu. Yaitu selanjutnya, langkah selanjutnya setelah didiamkan selama 5 menit yaitu siapkan handphone atau alat untuk menghitung butuh berapa waktu untuk pewarnaan. Selanjutnya yaitu berikan 3-4 tetes. Di sini saya akan memberikan sebanyak 4 tetes. Baik, dari hasil pengujian hari ini yaitu butuh 24 detik untuk terjadinya perubahan warna. Seperti ini. Warna yang dihasilkan adalah warna biru keunguan seperti ini. Baik, setelah kita lakukan tahap yang seperti tadi, selanjutnya yaitu terakhir yaitu terdapat endapan putih dan berwarna biru keunguan seperti ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurholida. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan pada pengujian enzim amilase. Jadi perlu kita ketahui, enzim amilase adalah enzim yang secara spesifik mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan glikosidik antara monosakarida pada polisakarida. Seperti pada percobaan ini, yang menjadi substrat yaitu sampel nasi, khususnya kandungan polisakarida dari nasi yaitu pati atau starch. Pati sendiri adalah bahan heterogen yang terdiri dari polimer glukosa, dari amilosa dan amilopektin. Amilosa didegradasi oleh 2 jenis enzim, di mana enzim diproduksi di pankreas, disekresikan ke dalam usus halus dan kelenjar ludah. Enzim amilase yang disekresikan dalam air liur
yaitu alfa amilase memotong ikatan glikosidik rantai amilosa secara acak di sepanjang rantai, menghasilkan rantai polisakarida yang lebih pendek. Kemudian enzim beta amilase secara berurutan memotong disakarida maltosa dari ujung produksi rantai amilosa. Maltosa dihidrolisis menjadi glukosa oleh enzim maltase. Glukosa dengan cepat diserap oleh sel-sel usus dan digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi. Untuk prosesnya dari reaksinya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian ada 3 macam enzim amilase, yaitu yang pertama alfa amilase, yang kedua beta amilase, dan gamma amilase. Yang ada pada kelenjar saliva kita yaitu mengandung enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase pada air liur berfungsi untuk memecah ikatan alfa 1,4 yang terdapat dalam amilum. Percobaan pengaruh suhu pada kerja enzim perlu diketahui bahwa kebanyakan enzim merupakan protein, sehingga aktivitas kerjanya dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu terlalu rendah, kerja enzim akan lambat. Semakin tinggi suhu, reaksi kimia yang dipengaruhi oleh enzim akan semakin cepat. Tetapi, jika suhu terlalu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi. Denaturasi ini dapat menghambat aktivitas kerja dari enzim dalam mempercepat reaksi. Nama saya Dinda Bertinor dengan NIM 22001102006. Pada praktikum kali ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu enzim amilase dapat mengubah kecepatan suatu reaksi, sehingga enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Yang kedua, enzim amilase merupakan protein. Oleh karena itu, enzim amilase memiliki sifat yang sama seperti protein. Aktivitas enzim amilase dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu rendah, kerja enzim akan lambat. Semakin tinggi suhu, reaksi kimia yang dipengaruhi enzim semakin cepat. Tetapi jika suhu terlalu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi. Yang ketiga yaitu bahan tempat kerja enzim disebut substrat dan hasil dari reaksi disebut produk. Dengan demikian, enzim dapat digunakan kembali untuk mengkatalisis reaksi yang sama, terutama enzim amilase saat menghidrolisis amilum menjadi maltosa. Sekian, terima kasih. 这一次我真的睡着了。